Sebenarnya setiap hari bahkan sering saya lewat, tapi depan kecamatan doang Bu, nggak sempat masuk karena ya nggak ada yang kenal kecuali Bapak Haji Yani. Alhamdulillah perantara, ya. Kayak orang jual tanah kan ada perantara. Ya ini kalau kebaikan dianjurkan untuk ada perantaranya. Perantara daripada Bapak Haji Yani, alhamdulillah. Beliau memang aktif di pengajian, setiap pengajian yang saya ngajar, ya termasuk setiap Senin subuh di Masjid Al-Hikmah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Rumah tangga atau rumah yang menghidupkan bulan Ramadan, gambaran menghidupkan bulan Ramadan, rumah itu adalah rumah tangga. Kalau rumah tangga berarti isinya siapa? Ada ayah, ada ibu. Kemudian ada anak, atau juga ada orang lain yang bekerja atau ikut tinggal bersama kita. Ketika di bulan Ramadan, maka keluarga yang sakinah, ya, kadang-kadang ini merupakan doa dan harapan kita. Rumah tangga kita, kehidupan rumah tangga kita Allah berikan, Allah jadikan sakinah. Apa maknanya sakinah? Tenang. Mawaddah penuh dengan rasa cinta, rahmah kasih sayang. Itu arti saki. Orang singkat apa namanya sekarang? Samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam rangka mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah, ini dia. Ketika bulan Ramadan, anak-anak ya kita panggil, bahkan mungkin mereka udah tahu. Karena mungkin sekolah udah ada libur. Kenapa libur? Besok dikit lagi mau bulan Ramadan. Artinya apa? Pendidikan terhadap ibadah di bulan Ramadan sudah diberikan juga oleh guru di sekolah. Tapi di luar guru yang berada di sekolah anak-anak kita, ada yang lebih penting peran kita sebagai orang tua. Itulah mendidik mereka, membimbing mereka untuk ibadah. Maka alhamdulillah, sebuah keluarga, suami, istri, kemudian ada anak atau ayah, ibu, ada anak yang di situ bisa beribadah di bulan Ramadan, itu adalah wujud keluarga tersebut diberikan sakinah. Apa sakinah? Ketenangan. Karena apa jadinya? Kalau sebuah rumah di situ misalnya naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi, ya. Bapaknya puasa, ibunya puasa, nggak taunya anaknya nggak puasa. Udah balik dah. Kalau masih kecil, masih belum balik, itu masih dibolehkan, ya. Kalau dulu kita waktu masih belum balik, masih kecil puasa, disebutnya puasanya berapa hari? Setengah hari, ya. Puasanya setengah hari dulu. Nggak tahu kalau anak sekarang masih ada setengah hari. Alhamdulillah ya, kalau nggak salah anak sekarang full semua. Ya biar kata masih kecil, belum balik, diajarin puasa, puasanya sampai maghrib. Alhamdulillah. Nah, ini bukti hasil pendidikan orang tua kita terhadap kita, yang kita nurut. Waktu dulu diajarin puasa sama orang tua kita, kita nurut. Akhirnya efek kebaikan nurut itu dibuktikan oleh Allah, diwujudkan dengan nurutnya anak-anak kita dalam setiap perintah ibadah. Alhamdulillah. Ya, siapa yang tidak ingin keluarga kita Allah jadikan sakinah, tenang? Maka ciri-ciri keluarga yang sakinah, tenang adalah keluarga rumah tangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah tangga yang isi penghuninya adalah orang yang ibadah. Alhamdulillah. Ya, jadi ibadah di sini harus diartikan sesuai dengan syaratnya. Kalau seorang bapak, ibu, anak yang sudah balik, maka dia wajib puasa. Kalau yang masih kecil, kayak anak-anak kita ini, ya kita bebasin mereka. Arti bebas tidak sebebas-bebasnya. Arti bebas ini kita ajarkan, ini ada perintah puasa. Mau puasa, bagus, silahkan. Alhamdulillah, anak-anak kita akhirnya pada puasa. Inilah bentuk hubungan puasa Ramadan dengan karakter sebuah rumah tangga adalah ditentukan dengan ibadah yang dilakukan oleh penghuni rumah tersebut.
Ya, jadi bayangin tuh. Seandainya atau sebaliknya, anaknya puasa, anak-anaknya pada puasa, istrinya puasa, nggak taunya suaminya nggak puasa. Na'udzubillah min dzalik. Jangan harap rumah tangga akan diberikan ketenangan oleh Allah kalau ibadah yang diperintahkan oleh Allah nggak dikerjain. Ya, maka alhamdulillah, mudah-mudahan ini termasuk acara ya. Setiap tahun sekali, ya di Ramadan sekali diadakan buka puasa bersama satu komplek rumah 12 dengan harapan mudah-mudahan ini menambah kekuatan silaturahmi. Betul ya. Dimana kata orang-orang Bu, Bapak sekalian, katanya kalau tinggal di komplek namanya apa itu? Nafsi. Katanya kalau tinggal di perumahan nggak tahu kanan, nggak tahu kiri. Itu insya Allah nggak ada di rumah 12. Mana buktinya? Nih, rumah 12 ada buka bareng bersama. Dan ini tiap tahun nih Pak. Alhamdulillah. Coba 12 rumah doang kan? Nah, ini luar biasa. Ya mudah-mudahan tadi kita berdoa komplek kita ya, rumah kita ini semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah berkah itu yang pertama dijaga sama Allah. Dijaga sama Allah, diselamatkan sama Allah. Bukan rumahnya doang, tapi isinya, penghuninya juga dijaga dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau penghuninya diselamatkan dengan cara apa? Diberikan taufik dan hidayah. Ya, terima kasih. Taufik hidayah inilah yang insya Allah akan terus mengiringi, membimbing dalam silaturahmi, hubungan di antara sesama tetangga, khususnya yang berada di rumah 12. Bapak Ibu sekalian, saya begitu mendengar ada undangan dari perantara Bapak Adiani ini yang menjadi wasilah. Saya begitu kagum dengan rumah 12 yang katanya setiap tahun bikin acara buka puasa bersama. Yang ini nggak bisa dikerjain sama perumahan lain. Yang ini nggak bisa atau belum bisa dilakukan oleh komplek-komplek yang lain. Ya, makanya alhamdulillah jadi bisa kenal kanan kiri siapa penghuninya, depan siapa, dan bahkan ini mungkin bukan kenal doang ya, bahkan makan bersama, buka puasa bersama, minum bersama, dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, pulang kita nanti dari tempat ini, khususnya sahibul bait, tuan rumah, Allah berikan banyak keberkahan. Kalau nggak percaya bahwa orang menerima tamu rumah ya, tuan rumah menerima tamu, menjamu ya, dikasih minum, kasih makanan, dihormatin, maka insya Allah kata Nabi, rumah tersebut pulang tamunya pulang, rumah tersebut penghuninya, isinya akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bicara berkah itu apa? Insya Allah rezekinya akan berlimpah. Ya, apalagi ini bekerja sama, saling memberikan ya. Ada yang bawa buah gitu ya, ada yang bawa makanan dan yang lainnya. Maka insya Allah yang pertama kata Nabi, man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqih wa yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimah. Buah atau hasil silaturahim ini apa? Enggak sia-sia Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kata Nabi, siapa orang yang ingin man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqih, siapa orang yang ingin diluaskan rezekinya. Siapa yang pengen miskin? Nggak ada yang mau jadi orang fakir, nggak ada yang mau jadi orang miskin. Pasti semuanya pengen jadi orang kaya. Alhamdulillah, karena itu perintah Rasulullah. Kita disuruh jadi orang kaya, orang mampu, orang punya harta. Kenapa? Kalau sudah kaya, kalau sudah punya harta, maka kita bersedekah. Ingatin dulu Bapak Ibu sekalian, kalau udah punya harta kita harus bersedekah. Yang kedua kata Nabi, siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezeki yang pertama, yang kedua dipanjangkan umurnya. Artinya kalau panjang umurnya gimana maksudnya? Yang tadinya Bu, nah ada Bu ya, lemes ya, dikit lagi Bu, berapa menit lagi itu. Yang tadinya mungkin dalam catatan Allah kita ini umurnya 40 tahun. Begitu pas masuk 39 tahun, selama setahun dia rajin sedekah.
Atau selama 1 tahun dia rajin menyambung silaturahim. Ya, datang ke tetangga, open. Kalau teman-teman itu open itu artinya negor. Ya, ucapin salam, ketemu sana si fulan, nyambung silaturahim. Pokoknya menyambung silaturahim. Maka orang yang tadi tulisannya sama Allah dia akan meninggal umur 40 tahun karena semenjak umur 39 tahun dia sudah rajin silaturahim. Ini contohnya nih, ketemu saudara, ketemu kawan, ketemu tetangga. Maka Allah panjangkan umurnya, ditambahkan umurnya sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala kalau sudah berbuat baik memberikan balasan kepada hambanya, maka nggak tanggung-tanggung. Ya bisa jadi umurnya tadi 40 tahun, jadi tambahin jadi 65 tahun. Jadi nambah berapa itu? 40 jadi 65. Nambah 25 tahun. Subhanallah. Mana perbuatan yang menjadi dasar ini semua? Itulah silaturahim. Ya mudah-mudahan ya tidaklah kita nanti pulang dari tempat ini semuanya, yang bapak-bapaknya, ibu-ibunya, yang anak-anak semua insya Allah panjangkan umurnya. Yang kurang sehat, yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Ramadan, doa kita mustajab. Kita minta yang sakit di antara kita, keluarga kita atau diri kita, Allah angkat penyakit kita, Allah berikan kesembuhan. Allahumma shfi mardana bi syifaika tama. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apa manfaat kumpul-kumpul membuat acara buka puasa bersama? Selain tadi menyambung silaturahim yang akan membawa keberkahan rezeki dan akan menambah usia kehidupan kita di dunia, kata Nabi, nih Bapak Ibu sekalian, girang nih, harus girang, senang. Karena Nabi berkata, siapa orang yang memberikan makanan untuk orang berbuka puasa. Nah, ini hadisnya khusus. Hadis Nabi tentang orang yang ngasih makan. Ngasih makannya, Bapak Ibu sekalian, ini nggak mesti kudu nasi. Nanti sahabat bertanya. Nah, kata Nabi begini, ya, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu buat kita sehingga kita rajin ngasih makanan untuk orang buka puasa. Man fattara shaiman, keutamaan atau keuntungan pertama orang yang ngasih makan untuk berbuka puasa. Kayak ibu-ibu sekalian, ya bawa makanan, bawa minuman, ya bawa snack, bawa apa macam-macam. Nanti bakal dimakan nih sama orang yang puasa, sama saudaranya, sama tetangganya, sama kawannya, sama keluarganya. Kata Nabi, keunggulan orang yang memberikan makanan untuk buka puasa, yang pertama, kana maghfiratan lidzunubi. Maka makanan yang kita berikan untuk orang yang buka puasa itu menjadi sebab Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, amal ibadah di dalam syariat Islam itu banyak banget yang bisa ngapusin dosa. Tapi kenapa kok hanya memberikan makanan untuk berbuka puasa, dimakan sama orang yang puasa waktu maghrib, kok jadi penghapus dosa? Ya, terima kasih. Karena begini, mungkin ada dosa kita yang nggak bisa terhapus dengan sholat fardu. Ya, sholat itu kan menghapus dosa. Mungkin ada dosa kita, salah kita yang nggak bisa atau belum terhapus dengan puasa kita. Atau mungkin ada dosa dan kesalahan kita yang belum terhapus, nggak bisa terhapus dengan sedekah kita, sedekah lain maksudnya di luar Ramadan, dan dia hanya bisa terhapus dengan memberi makanan orang untuk berbuka puasa itu. Sehingga ambil ini kesempatan Ramadan, nggak lama ya, meskipun hari ini kita udah masuk hari keberapa? Ke-8 ya, nanti insya Allah masuk malam ke-9. Nggak lama itu kenapa? Karena cuma sebulan. Sebulan sebagaimana bulan-bulan yang lain cepat berjalan dan hari ini. Harinya, malamnya cepat. Ya, maka kita manfaatkan mumpung masih ada hari-hari Ramadan, berikan kepada tetangga, siapapun saudara, kawan untuk berbuka puasa. Apa tadi keuntungannya? Yang pertama, menjadi penghapus dosa. Nah, yakin mudah-mudahan yang dibawa semuanya oleh ibu-ibu ya, sebagai terwujudnya acara ini insya Allah menjadi penghapus dosa semuanya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kan enak
Kalau kita meninggal, insya Allah dosa kita udah diampunin semua. Nah, kan gitu ya. Bicara pengampunan dosa, kita mikirin kematian. Kematian itu akan datang dan dalam keadaan kita sudah mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, orang yang ngasih makan buka puasa, apa saja bentuknya makanan itu, pokoknya apa aja. Yang kedua kata Nabi, wa'id qaraqabatihi minan nar. Orang yang ngasih makanan untuk berbuka puasa, kata Nabi yang kedua, keuntungannya apa? Orang tersebut akan dibebaskan dari siksaan api. Artinya kita ini dicoret, dihapus sama Allah. Yang tadinya kita mungkin orang yang bakal masuk neraka. Ya Bu, ya Pak ya. Ya karena kita bisa mengukur ibadah kita, kadang-kadang males mulu. Kita akuin, mungkin bisa jadi kita orang yang sudah dicatat sama malaikat atas perintah Allah, orang yang bakal masuk neraka. Tapi gara-gara kita ngasih makanan untuk orang berbuka puasa, apalagi di bulan Ramadan, maka sebab kita kasih makanan inilah menjadi penghapus catatan kita yang tadinya bakal menghuni neraka, dibebaskan dari siksaan api neraka. Alhamdulillah. Sehingga ada orang bertanya, berarti Zat kalau tiap sebulan ada 30 hari atau 29 hari, tiap hari dong? Ya silahkan. Makin banyak kita kasih makan orang, makin banyak jaminan kita dibebaskan dari neraka. Kalau dibebaskan dari neraka berarti dimasukin kemana? Ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semuanya berkumpul di dunia, maka nanti kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Siapa yang nggak mau masuk surga? Pasti semua kita sangat mendambakan, merindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Yang ketiga, keuntungan orang yang memberi makanan untuk berbuka puasa. Keuntungan yang ketiga apa? Nah, ini untung ya. Untungnya untung menang banyak. Apa kata Nabi? Maka orang tersebut mendapatkan pahala puasa sejumlah orang yang makan makanan dia. Subhanallah. Bu, ya. Contohnya ya, kita bawa buah nih, semangka ya. Semangka dibelah jadi berapa tuh totalnya, Bu? Banyak dah, nggak usah dihitungin. Semangka kayaknya atuh, begitu dibelah jadi banyak. Maka ibu yang bawa semangka nih, contohnya nih, ya, ibu yang bawa semangka hari ini ntar begitu buka puasa dapat misalnya ini semangka jadi berapa potong nih Bu? Perkiraan 30 dah gitu ya. Misalnya 30. Maka begitu maghrib buka puasa semua dimakan nih semangka. Orang yang bawa semangka tadi, seandainya semangkanya dimakan semua habis 30. Orang yang bawa semangka tadi hari itu dapat pahala 31 orang puasa. 31 orang puasa. 30 dari mana? Puasanya orang yang makan makanan dia. Satunya dari puasa dia sendiri. Jadi hari ini siapa yang bawa makanan dimakan makanannya sama orang yang puasa dapat pahala puasa nggak satu. Ya kalau ada 7 makanan dia makan semuanya berarti dapat pahala 7 sama 1. 1 itu pahala puasa sendiri. Nih, sehingga ada pertanyaan. Kata sahabat, ya Rasulullah, itu orang yang ngasih makanan untuk berbuka puasa dapat pahala puasanya orang yang makan, apakah mengurangi pahalanya puasa orang tersebut? Paham nggak Bu? Kan tadi kata Nabi, orang yang kasih makan untuk buka berpuasa, ya, maka dia mendapatkan pahala puasanya orang. Pahala puasanya orang yang makan makanan dia. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, berarti itu orang yang makan makanan saya nggak dapat pahala puasa dong? Enggak. Kata Nabi, tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka. Subhanallah. Jadi yang makan itu dapat pahala puasanya, yang kasih makanan dapat pahala lebih. Alhamdulillah. Berapa Bu kira-kira tadi bawa makanan? Udah banyak ya. Mudah-mudahan ini nggak cukup hari ini ya, setiap hari selama Ramadan ambil kesempatan untuk memberi makanan kepada orang yang akan berbuka puasa.
baik taruh ke masjid ataupun musola atau kasih tetangga, ya insya Allah. Selesai hadis ini, dapat berapa tadi Bu? Ada berapa keuntungan orang yang ngasih makanan buka puasa? Tiga. Yang pertama, menjadi penghapus dosa. Yang kedua, menjadi pembebasan dari neraka. Yang ketiga, nambahin pahala puasa. Berapa bertambahnya? Sejumlah orang yang makan makanannya. Mudah-mudahan nih semua makanan habis. Betul. Jadi kalau habis kan berarti dapat pahalanya banyak semua. Ustaz, kalau nggak habis dibungkus gimana? Boleh kan? Kan dibungkus dimakan juga di rumah sama keluarganya. Ya, cuman jangan lagi makan dibungkus. Ya, makan dulu, begitu udah sisa, udah mentok, udah mau isya. Nah, artinya apa? Kenapa dibawa pulang? Untuk mengambil keberkahan orang yang sudah bersedekah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, begitu Nabi sampaikan hadis ini, ada sahabat bertanya, Bu, ya, kalau kita bicara sahabat Rasulullah, sahabat Nabi itu bukan orang kaya, bukan orang yang sedang kehidupan ekonominya, tapi orang yang fakir. Sahabat Nabi itu orangnya fakir kebanyakan, hidupnya miskin. Tapi sahabat begitu dengar fadilah, keutamaan, keuntungan orang yang ngasih makan untuk buka puasa, sahabat tunjuk tangan. Ya Rasulullah, sebenarnya kami, kata sahabat, pengen dapat pahala itu, tapi kami nggak punya apa-apa.